Salam jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan meluangkan waktu kita sebentar saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami dalam pengertian dan hikmat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengingat serta melakukannya dalam pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Salam, saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar atau kita melihat keadaan sesama atau seseorang atau orang yang kita kasihi hidup dalam keadaan yang tidak baik, tentu hati kita akan sedih. Namun ketika kita mendengar atau melihat sesama atau orang lain atau orang yang kita kasih hidup di dalam keadaan yang baik, tentu kita akan merasa bergembira. Demikian halnya ketika kita mendengar atau kita melihat orang-orang percaya itu hidup di dalam Tuhan, orang yang kita kasihi hidup di dalam Tuhan, hati kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur kepada Allah, kita akan bergembira di dalam sukacita iman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mendengar berita atau kabar tentang pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman dari jemaat di Roma, walaupun Rasul Paulus belum mengenal mereka secara pribadi, terpisah oleh jarak, Paulus bersyukur. Paulus juga mendoakan mereka. Dan Paulus berencana untuk mengunjungi mereka. Nah, itu semua adalah bentuk dari sukacita iman. Karena iman yang bertumbuh baik kepada Tuhan Yesus, itu yang menjadi berita, menjadi kegembiraan. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh Rasul Paulus, tapi ini juga menjadi harapan bagi setiap orang percaya, setiap kita orang percaya, siapapun orang percaya akan merasa bersyukur, bersukacita, bergembira ketika ia mendengar, ketika ia melihat orang lain hidup di dalam iman, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertumbuhan iman yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tanpa iman mustahil kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman kita tidak akan dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus.
dan dengan iman, maka itu menjadi bagian hidup seperti yang dialami yang ada pada jemaat Kristen di Roma. Mereka boleh menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh baik dalam iman, sehingga pada ayat yang ke-8 dikatakan Paulus bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus karena kamu sekalian, karena telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini juga menjadi harapan setiap orang percaya untuk bertumbuh di dalam iman, baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga bagi sesama orang percaya lainnya, sehingga akan berdampak untuk menumbuhkan iman sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pun boleh hidup di dalam belajar akan benaran firman Tuhan, tekun di dalam doa, memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama di dalam iman. Karena dengan iman yang bertumbuh baik, maka orang-orang percaya akan boleh menjadi berkat bagi sesama dalam iman kepada Kristus. Dan ini menjadi bagian berkat yang boleh menjadi sukacita besar, baik bagi sesama maupun juga bagi pribadi, dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk terus belajar akan kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, untuk kami terus belajar akan kehendak Tuhan, untuk terus belajar bertumbuh di dalam iman, kehidupan rohani, bertumbuh iman yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dalam penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKE Beras Belangi. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, usaha dan pekerjaan, agar Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah, juga setia dan taat kepada Tuhan Yesus, juga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam kasih dan berkat dari Tuhan. Berkati agar juga jemaat di sana dan gereja yang ada di Jemaat Beras Belangi juga boleh menyaksikan kabar baik dari Tuhan, kabar sukacita, keselamatan dan dari Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan di tengah dunia ini, dalam iman dan percaya, juga bagi setiap kami orang percaya Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat, baik dalam iman maupun dalam setiap kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Engkau selalu jaga dan lindungi kami semua, jemaat-Mu di mana saja berada, juga selalu sehat dan selalu dalam berkat dari kasih karunia Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami bawa doa syukur, permohonan dan terima kasih atas firman-Mu. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.